Oke, kita mulai lagi bahwa hari ini materi adalah Particle Swarm Optimization atau sering disingkat dengan PSO. PSO itu ditemukan atau diinisialisasi oleh dua orang ahli. Yang pertama adalah ahli sosial psikologis, yaitu namanya James Kennedy. Kemudian yang kedua adalah Russell C. Eberhard. Ini adalah dari teknik elektro. Jadi sesungguhnya sistem cerdas yang ada di bidang IT atau AI itu tidak semuanya diinisialisasi oleh ahli-ahli di bidang IT ya, tetapi juga ahli-ahli yang lain. Ini didasari oleh fenomena alam. Kalau adalah sekumpulan burung yang terbang untuk mencari makan itu, satu dia bisa saling berkomunikasi satu sama lainnya sehingga dia tidak saling bertabrakan. Kemudian yang berikutnya dia bisa menemukan solusi cari makan, lokasi makannya itu bisa ditemukan dari fenomena itu kemudian dimodelkan menjadi suatu sistem cerdas yang namanya adalah particle swarm optimization atau particle swarm theory. Nah, dari kedua ahli ini, prinsip dasar dari PSO itu sendiri sangat sederhana sebetulnya. Sederhananya, coba kita perhatikan ilustrasi ini. Semuanya saya cuma menjelaskan ulang dari Jarvis. Itu jika seseorang ingin mengukur titik minimum dari fungsi ini, misalkan si A akan mengobservasi dari titik A dan si B akan mengobservasi dari titik B. Space-nya ini itu adalah space yang akan diobservasi. Tentu di sini karena diilustrasikan di video itu adalah ini sebagai kedalaman sebuah danau, maka ini dia akan space-nya adalah dari 0 sampai 1. Space yang akan di-observe. Nah, masing-masing orang A itu akan bergerak ke kanan dan B bergerak ke kiri mengukur dalamnya. Kemudian kedalamannya ini diukur, setelah diukur maka dia komunikasikan. Jadi pertama si B bergerak di sini. Oh, saya dapatnya segini. Kemudian si A turun ke sini, saya dapatnya segini. Ditanya, mana lebih dalam? Oh, saya lebih dalam, dia yang bergerak ke sini. Terus dibandingkan, oh mana yang lebih dalam? Oh saya, maka B A gerak kanan. Terus dibandingkan mana yang lebih dalam? Oh masih, mungkin dia lebih dalam, gerak ke kanan. Oh ini mana yang lebih dalam? Ternyata ini masih lebih dalam, gerak lagi, ketemu di ini. Mana lebih dalam? Oh saya, maka dia bergerak lagi sini, bergerak lagi sampai ketemu di titik. Jadi pergerakan itu kalau kita asumsikan sebagai sebuah vektor, maka partikel XA ini itu punya posisi saat ini dan punya kecepatan bergerak. Ya, punya posisi saat ini dan kecepatan bergerak. XB juga demikian, punya posisi dan kecepatan bergerak. Nah, kalau kita di GA, XA, XB ini disebut dengan kromosom atau populasi. Sedangkan di dalam PSO, ini disebut dengan partikel. Ini partikel. Partikel ini, partikel A dan partikel B itu dinyatakan dengan vektor. Ini juga dinyatakan dengan vektor. Akibat dari XA sebagai vektor, maka posisinya juga kita asumsikan sebagai vektor. Dan ke velocity-nya atau kecepatannya juga vektor. Nah, di samping punya kecepatan posisi dan kecepatan, maka dia juga punya memori. Ini kelebihannya dari GE. Kalau GE itu punya kromosom atau gen, kemudian dari gen itu sebetulnya nggak ada informasi yang cuman ya sekumpulan gen aja, nanti dia ditukarkan masing-masing gen. Di sini dia mempunyai posisi saat ini, punya kecepatan, kemudian punya memori. Nah, memori ini yang digunakan untuk komunikasi dan belajar. Ya. Data-data yang dia punya itu posisi, kecepatan, dan memori itu yang digunakan untuk belajar. Jadi ada 4 komponen, posisi, kecepatan, memori. Memorinya itu ada 2 nanti, personal memory dan memori general. Memori general itu artinya informasi general. Misalkan 2 orang ini, generalnya apa? Informasi minimum yang terakhir diukur. Itulah yang disebut informasi general. Sedangkan informasi memori sendirinya adalah pengalamannya sendiri. Mana kalau kita mencari minimum,
oh saya mengukur minimum sekarang, ini pengalaman pertama, kedua minimumnya sini, maka ini kecatat sebagai pengalaman sekarang. Dan berikutnya, kalau ini kan lebih dalam ini, maka dicatat sama dia, ternyata yang lebih dalam memorinya itu adalah ini. Terus tidak sebagai memori personal. Sedangkan memori globalnya adalah memori yang terdalam sampai saat ini. Nah, itu yang mana? Oke. Maka dari partikel itu punya, tadi saya sebutkan, punya position. Position itu pasti anggota X, kemudian punya velocity. Velocity itu kecepatan. Ya, kecepatan. Nah, di samping kecepatan dia akan punya memori. Nah, ini ada ilustrasinya di bawah ini. Contoh satu partikel saja dulu. Misalkan XIT atau partikel ke EI saat ini T, maka dia posisinya di sini. Partikel ini bergerak mempunyai kecepatan PIT. Kecepatannya ke sini. Kemudian di samping kecepatan, dia punya juga memori. Nah, ini kotak sama segitiga ini adalah memori. Ini memori personal information. Personal information T dari partikel XI. Personal information dari partikel XI. Maka disebut dengan PIT. Kemudian hubungan antara kecepatan itu adalah PIT dengan XIT dengan memori ini itu adalah vektor ke sana. Itu tidak lain adalah teori vektor ini, PIT dikurangi XIT ke sana kan. Berikutnya adalah dia punya delta atau segitiga. Ini disimbolkan dengan GT. Kenapa nggak ada I-nya? Karena milik semuanya atau disebut dengan global memory. Ya, global memory ini berisi adalah global informasi terbaik yang ingin kita cari. Kemudian di sini personalnya, dirinya sendiri. Maka ketika XIT pasti bergerak ke kanan kan, menuju XIT plus 1, betul enggak? Nah, karena bergerak ke kanan, bagaimana dia bergerak? Maka bergeraknya mempertimbangkan hubungan semua vektor ini. Ada vektor PI, ada vektor ke sana, ada vektor ke sini. Vektor yang dengan personal information yaitu PIT dengan kurang XIT, dengan globalnya adalah GT dikurang XIT. Maka kita punya pergerakannya itu mengikuti keempat vektor ini. Ke sini, kemudian didorong oleh vektor yang ini jadi ke sana, kemudian mengikuti gerak ke sana, maka jadilah ini. Itu prinsip kerjanya. Ya, jadi saya ulangi. Jadi pergerakan dari XIT ke XIT plus 1 itu harus mengikuti ketiga komponen vektor ini. Karena satu partikel itu punya vektor kecepatan, vektor memorinya sendiri, dan memori global. Personal memory, memori global. Memori sendiri itu berisi pengalaman proses penjelajahannya dirinya sendiri, sedangkan memori global itu berisi informasi global dari keseluruhan partikel. Nah, maka pergerakannya itu mengikuti gerak dari ketiga vektor itu. Maka pertama geraknya ke sini, kemudian didorong oleh vektor ke sana sedikit, kemudian didorong oleh vektor ke sini, jadi ke sini. Maka jadilah vektor ini. Maka ini disebut dengan PIT plus 1. Nah, maka bagaimana kita mencari XIT plus 1 dan PIT plus 1? Maka bisa kita jadikan gini. Ini lihat vektornya. Maka kalau kita lihat vektor yang ke sini, itu adalah XIT plus 1, itu tidak lain adalah XIT plus PIT plus 1. Jadi posisi di sini ini adalah tidak lain XIT plus 1 itu sama dengan XIT didorong sejauh vektor VIT plus 1. Vektor VIT plus 1 ini itu tidak lain adalah pergerakan vektor ini. Itu tidak lain adalah W kali PIT, ini artinya ada suatu konstanta PIT, W itu adalah suatu konstanta, ditambah dengan C1, konstanta C1, dikali dengan memorinya, vektor memorinya, PIT dikurangi XIT, kemudian ditambah C2 kali
memori globalnya, vektor memori global. GP dikurangi XIT. Ya. Maka W dikali KIT, W ini adalah suatu konstanta, ini juga suatu konstanta, ini suatu konstanta. Tapi nanti ada jelasannya bahwa ini konstanta random. Ini random. Uniform random dari 0 sampai 1. Nah, bisa dipahami sampai di situ? Halo? Iya, Pak. Bisa ya? Bisa. Oke, kalau bisa, Iya, Pak. maka kalau kita punya 10 partikel, berarti X1 sampai X10, cara bergeraknya itu berdasarkan dua formulasi ini. Jadi masing-masing partikel itu punya komponen ini, ada 3 vektor, vektor kecepatan, vektor PIT dikurangi XIT, vektor terhadap global. Kemudian pergerakannya itu dipengaruhi oleh ketiga vektor itu sehingga terbentuk. Formulasinya sederhana. Oke, kemudian, nah ada vektor ini dikali V kali IT. Omeganya ini itu disebut dengan inersia, konstanta inersia. Ya, konstanta inersia, ini adalah bagian inersia term. Dengan R1, R2 itu adalah uniform, random, dari 0 sampai 1. R1, R2 ini ditambahi suatu ini, konstanta random di sini. C1, C2-nya itu adalah acceleration coefficient. Dan ini disebut dengan inertia term. Di sini C1, C2 ini adalah acceleration, karena kaitan dengan gerak, maka akselerasinya, percepatan. R1, R2 ini adalah random. Nah, bagian yang ini, yang dengan memorinya sendiri ini, itu disebut dengan cognitive komponen. Komponen kognitifnya. Sedangkan karena ini ada globalnya, jadi global information-nya ada, maka disebut dengan social komponen. Artinya hubungan interaksi antara yang lainnya lewat D. Sedangkan ini ingat lewat dirinya sendiri, maka disebut cognitive komponen. Maka ini sudah direalisasikan dalam bentuk matriks. Asumsinya ini ada banyak partikel. Maka VIJ itu adalah T plus 1 sama dengan ini, dengan XIJ T plus 1 itu sama dengan XIJT plus VIJ T plus 1. Ini jadi bentuknya matriks. Ingat bahwa R ini adalah random, C1, C2 itu adalah acceleration coefficient, dan ini adalah inertia terms. Nah, untuk C1 dan C2 itu ketetapannya di W ini itu harus didamping. Damping itu ini dikurangi sedikit demi sedikit, step by step, didamping. Sedangkan C1, C2 ini adalah konstanta lebih dari 1, lebih besar dari 0. Ini awalnya. Tapi kemudian di tahun 2002 kalau tidak salah dalam penjelasannya, maka ada formulasinya menentukan C1, C2 dan ada formulasinya. Nanti di belakang terakhir. Nah, dari konsep ini bisa digunakan untuk mencari persoalan-persoalan yang telah kita bahas kemarin di di contoh genetik algoritma. Nah, dicontohkan di dalam simulasi itu kita mencari suatu nilai minimum, X minimum, yang menyebabkan sigma ini, XI kuadrat itu atau norms itu adalah minimum atau 0. Carilah nilai vektor yang menyebabkan normsnya adalah 0. Atau ini sedikit sulit Anda pahami, sekarang saya mencoba mengajak Anda mencari persoalan yang kemarin. Kita mencoba persoalan kemarin itu adalah saya ingin mencari ini adalah disebut dengan partikel. Maka kemarin saya punya persoalan, carilah X, vektor X yang beranggotakan pada X1, X2, X3, X4, dan X5. Sedemikian sehingga Fx, F dari X ini itu sama dengan 60. Kemarin kan gitu. Ini saya ingin mencari X1, X2, X3, X4, X5 itu sama dengan 60, di mana Fx
itu adalah fx itu sendiri itu sama dengan, saya kelupaan atau fungsinya kemarin ya. Saya cari dulu optimum. Nah ini fungsinya adalah seperti ini. Ini jadi ya, bahwa fx sama dengan x1 ditambah 2x2 ditambah 3x3 ditambah 4x4 ditambah 5x5. Nah, namun di sini saya coba batasi bahwa x-nya itu di mana nilai x itu adalah antara 0 sampai dengan 10 dengan menggunakan PSO. Dari 0 sampai 10. Nah, ini yang akan kita selesaikan. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menyiapkan berapa partikel yang kita butuhkan. Berarti partikel ini XI itu ini sama dengan XI. Gitu. Jadi partikel ini itu terdiri atas vektor X1, X2, X3, X4, X5 yang isinya adalah random dari 0 sampai 10. Maka kalau kita buat modelnya, saya pakai adalah ini, PSO ya. Ini kemarin di ini. Maka di sini ada, ini cuman bentuk apa namanya ya, ini dijadikan function gitu. Kalau di sini udah dijadikan function, kalau sebelum dijadikan function, maka ini cost function itu tidak ada problem. Problem itu ini bentuknya struct. Problem itu mentransfer nilai ke cost function, namanya adalah cost function. Cost function itu ini. Nih, optimum adalah ini adalah fungsi fitness kalau di GA, fungsi fitness. Kalau di GA, maka dia mentransfer ke sini. Kemudian n variabelnya adalah variabel n variabel, kemudian var size-nya adalah 1 sampai n var size. Ini sama dengan kemarin berapa kurang vektornya. Kemudian var min-nya adalah berapa minimumnya, maksimumnya berapa. Kemudian maksimum iterasi. Ini adalah generation kalau di GA. Nah, ini yang di set di duluan, ini problem definition-nya. Berapa, maka di sini cost function-nya itu adalah saya tulis ini. Karena cost function ini asalnya kan dari ini. Persoalan ini, maka cost function itu bisa bikin menjadi seperti ini. Cost function itu adalah saya kasih cost F gitu. Itu tidak lain adalah ini X1 itu ditambah 2X2 ditambah 3X3 ditambah 4X4 ditambah 5X5. Kemudian karena kita ingin mencari 60, maka dikurangi 60 agar dia minimum. Berarti kalau FT-nya, kalau cost function ini 0, maka dia berhenti. Ya, kalau X1, X2, X3 ini sudah ditemukan nilainya, kalau dia sama dengan 0, maka dia berhenti. Maka di sini itu cost function-nya gini. Kenapa dikasih ABS? Agar tidak menghasilkan sesuatu cost yang negatif. Karena kita inginnya adalah 60. Negatif. Oke. Maka sekarang di PSO didefinisikan variabelnya. Nah, kalau saya menjalankannya di sini misalkan, maka di sini saya kasih cost function-nya itu adalah namanya optimum x. At x optimum x. X dimasukkan ke dalam fungsi optimum x, itulah cost-nya. Kemudian variabelnya ada 5. Tadi karena x1, x2, x3, x5 ada 5. Variabel minimumnya adalah 0. Karena saya definisikan di sini adalah 0 sampai 10. 0 sampai 10. Kemudian berikutnya baru parameter PSO-nya. Sekarang PSO itu kalau kita lihat di sini, ini berapa kali dia bergerak ke kanan, itu adalah
iterasinya. Ya. Maka di sini juga dia punya iterasi, itu 100. Atau kalau di GA, ini disebut dengan generasi. Kemudian populasinya ada berapa? 10. Nah, di sini yang dimaksud dengan kemarin di GA itu populasi itu adalah jumlah sekumpulan kromosom sebanyak berapa populasi. Nah, di sini juga sekumpulan partikel, sekumpulan XA, XB ini itu disebut dengan populasi. Berapa yang kita ya? Betul, itu dua contohnya. Maka di sini kita bikin adalah 10. Bisa 100 bisa, bisa 50 bisa, 30 bisa, terserah. Kemudian W-nya, ini inersia koefisiennya tadi saya bilang 1. Parameter dampingnya ini kita masih memakai damping, ini model lama. Ini 0,99. Voter damping ini nilainya dari 0 sampai 1. 0 sampai 1, sorry, bukan 0 sampai dengan 0, tidak sampai 1. Nggak boleh 1, karena ini 1 kali 1 jadi 1 tetap dia. Jadi dari 0 pun tidak sampai, dari lebih dari 0 sampai kurang dari 1. 0,1, 0,2. Ya kayak model di dalam genetik algorithm itu adalah apa namanya probability dari crossover probability. Kemudian C1, C2 itu adalah personal acceleration dan social acceleration coefficient. Ini adalah konstanta bulat. Ini bisa 1, bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Nah, kalau ini cuma menunjuk flag ya. Flag itu artinya ini bisa boleh ada, boleh enggak. Ini cuma fungsinya di sini. Nanti di fungsi PSO-nya itu dia menampilkan ada if di bawah ini. Ini. Kalau dia positif maka hasil ini ditampilkan. Kalau dia negatif, kalau dia true ditampilkan, kalau tidak true dimatikan. Itu aja. Cuma mau fungsinya untuk menampilkan itu saja. Menampilkan. So, nah itu. Ini parameter. Oke. Nah, kemudian setelah itu maka nah di sini ditambahkan juga maksimum velocity itu 0,2 kali Varmax dikurangi Varmin. Kemudian minimum velocity itu ini artinya dibatasi dari 0,2 dikali ini sampai minimumnya segini. Kalau ini juga bisa ada, bisa enggak. Bisa ada, boleh enggak. Kalau kita tidak menginginkan nilai velocity-nya minimumnya berapa, gitu, boleh. Ini artinya kita membatasi nilai minimum velocity-nya. Tergantung angka 0,2 ini juga trial and error. Kita ini coba dikasih nilai begitu saja. Bisa nggak ada ini karena saya saja nggak ada berapa nilai minimum. Kemudian yang paling penting adalah inisialisasi. Inisialisasi pertama adalah create array dari populasi. Tadi kita ingin membuat 100 berapa tadinya? Di sini kita ingin membuat 10 populasi, 10 populasi. Maka untuk membuat 10 populasi itu dimasukkan ke sini, itu tinggal partikel RepMap, tapi RepMap empty particle envelope, 1. Jadi ada 10 kali 1. Maka Anda bisa lihat nanti empty particle ini, itu ya, ini template-nya. Ya, tadi dia bilang partikel itu punya posisi, punya velocity, punya cost, punya base position, punya base cost. Nah, base position ini itu disebut dengan posisinya sendirinya, base position dari dirinya sendiri. Base position dari dirinya sendiri, base cost-nya juga nilai cost yang terbaiknya. Jadi velocity-nya, kemudian ada cost-nya, kemudian ada base position-nya, base cost-nya. Itu dicatat. Ini yang disebut dengan memori. Yang dua di bawah, paling bawah. Dan ini diulangi sebanyak 10 kali, hasilnya 10. Bisa dijalani Pak. Kita jalani step by step ya. Kita lihat ke sana nanti. Oke. Saya matiin sampai sini, kemudian ini kita matikan sampai sini. Coba di running.
step in. Nah, ini kita jalankan sampai itu, kita jalankan. Nah, lihat variabel yang ada di kiri. Itu ketika kita inisialisasi, ini adalah template-nya. Kemudian saya bikin 10. Coba kita lihat partikelnya, berapa ukurannya. Partikel itu 10 kali 1. Kalau kita lihat ke dalam, itu pasti struct. Velocity, cost, base. Ini base-nya ini ada pada position dan cost juga. Nah, itu bisa kita lihat. Itu pasti 10, karena kita tadi melihat adalah 10. Ini ya. Kita bikin 10. Nah, kemudian setelah itu, nah, maka kita akan memutar pergerakan partikel ini yang kita inisialisasi ini sebanyak n populasi. Maka ini ada perulangan sampai n populasi. Diulang sepanjang n populasi. Dengan cara pertama itu adalah kita mengisi populasi members dari vektor yang kita buat kosong. Ini kan empty partikel ya. Sekarang dari masing-masing partikel itu diisi nilai. Itu yang pertama, sebanyak n pop. Jadi kita isi nilainya. Jadi di sini nilainya adalah kita isi, pertama adalah random dari posisinya dulu. Random, var min, var max sebanyak var size ada 5. Jadi kita merandom 5 partikel. Masing-masing partikel itu ada 5. Karena tadi kan sesuai dengan yang akan kita cari di sini. Di sini. Yang akan kita cari kan ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita cari sebanyak, kita bikin sebanyak 5. Ini uniform random. Ini harus uniform random. Kemudian partikel velocity-nya kita bikin 0 dulu, karena belum bergerak kan. Ketika awal saya zeros. Kemudian kita hitung cost function-nya. Cost function dari yang kita generate tadi. Ini masing-masing ini cost-nya berapa. Kemudian dari cost-nya itu, kemudian base position-nya adalah posisi saat ini. Base cost-nya adalah cost saat ini. Karena pertama kali. Ya, karena pertama kali. Ketika pertama kali itu belum melakukan apa-apa, maka dia base cost-nya dicatat di dirinya sendiri. Tapi berikutnya, global base-nya yang berubah. Karena dari 10 populasi itu, mana yang terbaik? Nah, itu yang dicatat. Maka global base-nya itu sama dengan partikel i.base. Itu dengan cara, jika partikel i.base.cost itu lebih kecil dari ini, maka dicatat. Ada 10 dibandingkan, mana yang paling kecil itu yang diambil. Ya. Nah, coba kita running. Ini udah 10 kali cepat kok. Kita running partikelnya, coba kita lihat nanti. Kita print global base-nya. Oke, sorry, lewat ya. Nah, ini Anda lihat, sudah selesai. Maka global base-nya itu pasti yang terbaik dari, coba kita cek di partikel. Cek di partikel. Ini nilainya, bisa kita lihat. Ini base-nya ya. Ini cost-nya 13, 2. Yang mana yang paling kecil? Pasti ini. Satu ini. Pasti ini yang jadi global base. 1, sekian. Ya, coba dicek. Coba dicek ke sini. Pasti itu yang akan jadi global base. Kita bisa cek kok apa ini adalah global base. Bisa copy. Berapa sih global base-nya? Ini. Cost-nya sekian. Jadi catat. Ya, global base position ini cost-nya sekian. Tuh. Nah, maka sekarang setelah kita menginisialisasi awal, maka sekarang kita looping sebanyak maksimum iterasi dan maksimum populasi. Jadi masing-masing partikel itu diupdate posisinya, kemudian diupdate kecepatannya, diupdate posisinya. Kemudian semua komponen ini dicatat ulang. Nah, maka dari itu
Ini akan berulang sebanyak maksimum iterasi. Misalkan untuk iterasi pertama. Pertama dia update velocity. Tadi kan particle velocity itu sama dengan W kali particle velocity ditambah dengan C1 kali random parsize. Kenapa parsize ini harus vektor? Karena dikalikan dengan vektor. Itu random parsize. Kemudian kali particle I base positionnya dikurangi particle I position saat ini. Kemudian C2 dikali random parsize kali global base position dikurangi particle I position. Ini particle I base position saat ini dikurangi dengan itu. Nah, ini adalah global base-nya akan berperan di sini. Kemudian ini apply limit. Kalau ini boleh tidak ada. Ini optional aja. Kalau misalkan velocity-nya nggak dibatasi, ini nggak perlu ada karena di sini hanya membatasi. Kalau dia lebih dari maksimumnya yang distandarkan, maka velocity itu di set maksimum itu. Kalau lebih kurang dari minimumnya, akan di set minimum. Ya. Kemudian update posisi. Posisinya diupdate. Posisinya adalah posisi I dot position, particle I dot position ditambah particle I velocity. Nah, ini yang sangat penting. Ini dulu dihitung. Nah, kemudian diupdate personal base-nya. Jika personal I cost lebih kecil dari personal base cost tadi yang dicatat, maka dicatat yang terbaru. Kan masing-masing ini kan punya pengalamannya sendiri. Maka kalau pengalaman sendiri itu tidak minimumnya lebih kecil dari yang baru, maka yang baru dicatat sebagai particle position dan particle cost. Kemudian update base cost, kalau base cost-nya lebih yang sebelumnya itu lebih besar dari yang baru, maka diupdate global base cost-nya. Tinggal diupdate. Maka di sini dicatat ini adalah skor base cost yang di setiap iterasi itu dicatat. Tujuannya adalah untuk menggambarkan grafiknya. Kemudian ini W-nya, inersianya itu didamping. Didamping semakin besar iterasi, ini akan semakin kecil. Diturunkan. Itu namanya inersia. Maka ini bisa kita looping sebanyak 100 kali. Kita bisa lihat di sini, particle I velocity-nya dari awal pasti berubah berdasarkan itu. Ini bisa di running. Kita continue. Ada yang salah katanya ini di problem undefined ini ya. Mungkin. Nah, ini kita bisa lihat. Saya running seterusnya, itu ada persoalan di. Maka kita lihat nih, ini base cost-nya akan turun terus sampai kemudian turun lagi terus. Nah, sampai ketemu di titik ini. 10 pangkat min berapa? Sekitar min 3. Maka ini selisihnya udah 1/1000. Nah, kalau kita menginginkan error yang lebih kecil lagi, misalkan ini agar ini mendekati 0 gitu, mendekati 0, maka bisa kita batasi di sini. Ini tidak pakai npop tapi while. Di sini. While base cost tidak kurang dari 10 pangkat sekian, maka dia nggak akan berhenti. Terus akan dihitung sampai selesai gitu. Prinsipnya jadi dia belajarnya itu berdasarkan memori yang dia punyai. Memorinya itu adalah posisi base position saat ini. Base positionnya itu adalah yang ini, particle base positionnya sama dengan global base-nya. Ini yang menjadi patokan untuk dia melakukan pembelajaran. Sehingga diperbaiki lewat sini. Ditambah dengan velocity, ini cuma inersia saja. Nah, kalau kita lihat misalkan populasinya kita jadikan tinggi, iterasinya kita tinggikan, ini bisa ditinggikan iterasinya dengan mengecek di sini. Misalkan saja saya set 1000, ya, iteration-nya saya kasih false. False itu artinya nggak saya tampilkan yang ini, yang iterasi ini nggak saya tampilkan. Nanti bisa kita lihat hasilnya adalah kita running.
maka dia akan berjalan terus. Nah, sampai ketemu. Ketika dia 1000, ini kesalahannya menjadi sangat kecil. Ketemunya adalah ini nilainya, yang kita batasi tadi dari 0 sampai 10. Nah, kalau dihitung misalkan dengan cost function yang tadi, ada di cost function itu adalah ini optimum. Ini optimum. Maka kalau saya hitung menjadi gini, saya rubah ini sedikit. Ini Z sama dengan IPS X1. X1-nya itu adalah saya rubah sedikit. Base underscore optimum X sama dengan base optimum koma Z. Nah, hasilnya adalah Z-nya 60. Z ini, kalau ini dimasukkan ke situ, itu hasilnya 60. Mendekati 60. Jadi angka ini itu bisa digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang GE kemarin selesaikan. Nah, kalau misalkan kita ingin batasi misalkan di PSO ini adalah saya batasi errornya, maka di sini bisa kita pakai while atau kita kasih gini, kita bisa break, kita bisa break di sini mungkin. Kalau saya mau batasi misalkan kalau dia sudah ketemu base cost-nya itu adalah base cost if base cost IT itu sudah lebih kecil dari 0,000001 per berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 per 1 miliar ya. Itu maka dia break. Maka dia break. Dia keluar dari loop K. Nah, dia akan break. Itu. Artinya adalah saya membatasi bahwa tidak semua iterasi akan dikerjakan kalau dia solusinya sudah ditemukan dengan cara kesalahannya sekian. Ini kesalahannya. Tapi kesalahannya bisa Anda masuki juga dengan cara di sini. Parameternya bisa Anda masuki. Bisa ditulis adalah parameter error itu equal to atau apa ya, maksimum error itu sama dengan parameters maksimum error. Nah, ini saya definisikan di situ. Artinya bahwa saya akan memasukkan nilai error itu di sini. Parameternya saya masukkan parameter dot maximum error itu sama dengan 0,123456789. Itu errornya segitu. Maka PSO ini akan mengerjakan sampai error segitu. Ini maka jadi max error. Dia akan break, maka akan keluar ini. Maka kemudian kita bisa tunjukkan display di sini. Kita bisa display di mungkin bisa di luar. Terserah sih. Bisa outnya juga di tengah boleh. Outnya itu adalah maksimum IT, iterasi keberapa dia selesai, IT-nya berapa. Kemudian
Kemudian errornya sudah bisa kita hitung dari cost-nya tadi. Karena base cost IT-nya ini lebih kecil dari error, maka errornya akan menjadi namanya menjadi syarat untuk dia berhenti. Bisa karena base cost IT dicatat di sini. Itu maka maksimum IT-nya adalah saya outkan IT, maka sekarang bisa saya display IT-nya di sini. Iterasi keberapa dia selesai gitu misalnya. Ini solutionnya. Kemudian kita tulis, oke, bisa pakai show ini, display ini. Kita tulis di bawah sini, display. Ini iterasi maksimum, iterasi number string of out.it, base cost dan number string base solution. Base cost. Base cost. Oke, ini out base cost-nya kita ambil base cost-nya. Maka bisa kita jalanin, ya, maka di sini bisa kita set lebih dari 1000, misalkan 10.000. Ya, misalkan sampai 10.000 lah. Beberapa. Atau kita kecilkan dulu ini, sampai 10 pangkat minus 1 juta aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, nah. Kita kecilkan, kita running. Kalau nggak ada salah. Nah, ada salah di 147. Coba kita cek. 147. Ini salah. Sama dengan IT. Belum didefinisikan. Kemudian di 4 ini di 46 katanya. Ini dapatnya sekian. 46. Oke. Atau kita tulis gini ya. Displaynya sama. Nah, di 119 dia kalau kita ini ikannya. Coba display string tadi. Display mungkin agak perintahnya agak salah. Ini iterasi salah. Iterasi jangan-jangan sama dengan plus str stringnya tidak terdefinisi. Oke, atau gitu gini aja displaynya.
display maksimum iterasi terus di bawahnya atau adalah output IP. Sini bisa. Coba kita cek. Tuh, bisa, tapi ada kesalahan di stringnya saja. Oke, kita running. Nah ini grafiknya saya turun sampai 10.000 sebenarnya dibikin, tapi dia ini dicatat cuma 119 dia sudah selesai. Oh no, ini maksimum iterasinya sudah 116. Kalau dia kita set dia 0, salahan 1 juta. Nah kalau kita tinggikan lagi, ada kelemahannya di sini, di cost base-nya itu harusnya tidak sampai 10.000 dicatat semestinya. Pencatatan rebase-nya. Cari. Cost. Yes. Base cost ID sama dengan base cost. Kemudian ke Oke, kita rubah sedikit ya. Code-nya biar tidak sampai 10.000. Karena kalau Anda lihat di grafik ini, itu sampai 10.000. Padahal kita cuma sampai 116. Dia sudah selesai. Nah, kemungkinannya di sini perlu kita rubah sedikit code-nya. Di PSO ini dengan cara membuat base cost ini jadi gini. Base cost. Saya jadi ini. Jadi empty matrix dulu. Kemudian di sini saya rubah sedikit, jangan dimatikan dulu. Jadi base cost. Nah, ini saya rubah seperti itu. Jadi dia nambahnya itu kayak pop gitu, terus di pop. Tidak didefinisikan dulu sebanyak 10.000. Cek. Nah, ini kita tambahkan lagi, jadi tambah 3, 2, 3. Kita tambahkan, kira-kira dia berhentinya di mana. Karena iterasinya sangat seper 1 miliar kesalahannya. Masih belum. Nah, jadi kalau, nah ini sudah selesai. Ini sampai 10.000 ini sudah belum, nggak tercapai errornya. Walaupun dia 10.000. Paling maksimum adalah 10 pangkat minus, mendekati minus 9. Coba kita lihat. Terus 10.000 ini errornya sudah sekian. Coba kalau kita naikkan nggak sampai 10.000 kan di sini berapa jadi? Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Seper 10 juta errornya. Kita jalankan. Itu di 100 sekian. 100. Cepat sekali itu jadi 144 udah ketemu. Kita naikkan lagi satu per satu. Kita naikkan.
Ini Pak, panjang kan? Nah, jadi intinya bahwa PSO itu walaupun simpel seperti tadi, itu bisa kita gunakan untuk menyelesaikan persoalan yang sebelumnya saya ceritakan. Padahal dia melakukan perubahan atas posisinya itu berdasarkan ketiga vektor yang dimiliki. Vektor VIT dan vektor personal dan global. Dari vektor VIT, personal, dan global ini bisa menentukan perubahan kecepatan ini. Kemudian dari perubahan kecepatan ini bisa menentukan perubahan posisi. Tuh. Nah, yang garis putus-putus, vektor yang garis putus-putus ini disebut dengan vektor memori. Memori dari masing-masing partikel. Jadi masing-masing partikel itu akan punya memori dan dia berkomunikasi dengan partikel yang lainnya dalam hal mencatat ini, global base-nya ini. Global base-nya ini berlaku untuk semua partikel, maka ini disebut dengan social acceleration. Gitu ya. Social acceleration. Sedangkan yang personal ini adalah disebut dengan cognitive acceleration. Cognitive acceleration. Nah, itu dan randomnya itu cuma ada dua, yaitu di random R1 dan random R2 yang range-nya dari 0 sampai 1. Tapi harus diingat randomness ini itu adalah vektor, karena vektor dikalikan dengan vektor. Kalau datanya bisa nggak randomnya tunggal gitu, nggak harus 5. Dia kalau Anda lihat di sini kan ini 5 randomnya di sini. Nah ini sampai 10.000 errornya cuma maksimum di 10,8. 10,8. Coba kita cek ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 8 sih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, 9. Kita kurangi 1, sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sampai 8. Tidak sampai 9 itu sudah bisa. Ini lebih cepat. Nah, itu cuma di 200 sekian ini sudah tercapai. Anda lihat di iterasi ke 212 itu sudah dapat error yang sangat tinggi. Itu, tapi mungkin Anda bertanya, kemarin kan kita inginnya hasilnya tidak pecahan gitu ya. Ini kan pecahan gitu ya. Bisa aja Anda mendapatkan hasil tidak pecahan dengan cara dibatasi ininya. Hasil perhitungan ini masing-masing vektor ini harus di round. Itu bisa dapat pecahan. Di round dapat pecahan karena ada damping tadi itu. Damping. Dia dapat pecahan. Sedangkan kalau kita ingin tidak pecahan, maka hasil perhitungan ini harus di round. Harus round. Ya, harus di round. Nah tadi pertanyaannya bisa nggak kalau var size-nya ini tidak vektor? Ini kan var size-nya ada 5, ini ada vektor. Ini kalau misalkan 1 bisa nggak? Nah kita coba aja. Logikanya sih karena ini dikalikan, karena ini punya 5 elemen, maka kelima elemen itu dikalikan dengan random yang berbeda. Tapi kalau satu randomnya, maka random tunggal itu yang dikalikan ke 5 elemen. Coba aja. Bisa kok diganti ini menjadi 1. Ini diganti dengan 1 ya. Kita ganti 1. Ini kita kasih randomnya 1. Cuman itu saja, karena tidak ada random yang lain. F1 sama F2. Nah, berikutnya, coba kita running. Bisa juga. Walaupun randomnya cuma 1, ini bisa mendapatkan solusi di 103 dengan kesalahan yang sama. Coba kita cek lagi. Jangan-jangan kalau randomnya 1 itu justru menghasilkan konvergensi yang lebih cepat. Kita nggak tahu. Kita harus mencoba.
Iya, ternyata ini 10 pangkat minus 10 malah lebih cepat kalau kasusnya cuma itu. Coba dikecilkan lagi, tambah 2 lagi. Iya, ternyata benar. Di 140 ini bisa errornya adalah minus 12. Jadi ternyata uh, ini random yang di sini itu tunggal pun bisa menghasilkan, justru menghasilkan uh, hasil yang lebih cepat. Nah, kalau Anda ingin hasilnya apa namanya integer gitu ya. Kemarin kan integer hasilnya ya. Kalau ingin hasilnya integer, maka di PSO-nya ini yang di sini ini harus kita round di hasil penjumlahan yang menjadi solusi terakhir itu harus di round. Evaluation, position, velocity, ini velocity-nya, kemudian di sini yang terakhir adalah position. Ini harus di round. Ya, di round. Mungkin roundnya adalah bisa di sini. Bisa di sini. Kita round di sini. Roundnya di situ. Maka posisinya kita coba. Kita tes. Apakah benar bisa menghasilkan kursi. Hasilnya adalah ini, 65333. Cost-nya 0. Malah maksimum iterasinya cuma 2. Dan di 2 iterasi sudah selesai deh ini. Coba kita kalikan tadi, kita sempat mengalihkan ini ya. Benar nggak dapat 60? Optimum. Nah, itu kita panggil optimum saja. Karena kita punya fungsi optimum tadi sebagai base cost-nya. Kita cari optimum dari base underscore optimum. Oh, benar. 60. Persis 60. Nah, kalau kita round, dapatnya benar-benar malah cepat sekali. Errornya cuma karena ini gambar Smilov dipakai. Kita tidak perlu menggambarkan sebanyak. Dan di sini di gambarnya ini dijadikan Smilov. Bukan plot. Kalau plot mungkin bisa lebih. Kita akan plot. Tuh, cepat sekali dapatnya. Karena iterasinya paling iterasi pertama malah sudah bisa mendapatkan cost-nya. Ini keberuntungan. Satu iterasi sudah mendapatkan sesuatu hasil yang ini juga cepat sekali. Iterasi pertama sudah mendapatkan nilai yang mendekati. Oke. Nah, kalau kita menginginkan hasil yang tidak bulat, itu maka justru harus apa namanya di sini nggak boleh di round yang di hasil terakhir tadi, hasil dari penjumlahan partikel tadi, di partikel roundnya ini dihilangkan. Maka hasilnya adalah tidak bulat, tetapi hasilnya apa namanya real, kita bilang real. Nah, ini dengan error yang sangat kecil mendekati 0 itu kita tidak sampai di 150. Ini sudah 10 14. Cepat sekali. Nah, kalau kita lihat dari kasus ini, ya, kalau Anda bandingkan dengan GA yang kemarin, ini jauh lebih cepat konvergen.
cepat sekali dibandingkan dengan kemarin. Kalau kemarin kan kita sampai lama gitu baru menemukan hasilnya. Sedangkan ini cepat sekali. Kalau kita hasilnya adalah kita inginkan adalah bulat, malah cuma satu atau dua partikel sudah selesai, atau satu atau dua iterasi sudah selesai. Nah kalau demikian maka ini sangat bagus, relatif bagus dibandingkan dengan GE untuk kasus-kasus tertentu. Misalnya kalau kasus yang kemarin itu yang bisa. Nah, kenapa bisa lebih bagus? Pertanyaannya karena dia punya cognitive komponen dan social komponen. Jadi kalau GA itu dia relatif terpisah antara kromosom satu dan kromosom yang lain. Dia hanya melakukan pertukaran ketika dia melakukan suatu rekomendasi atau mutasi. Ya. Sedangkan di sini dia akan melakukan suatu perubahan itu berdasarkan sosial komponen dan kognitif komponennya. Maka dia lebih cepat mendapatkan suatu solusi yang diinginkan. Nah, terakhir tadi fungsi dampingnya, kemudian C1 dan C2-nya itu fix, kita tetapkan ini lebih besar dari 0. Ini adalah antara 0 sampai dengan 1, tapi tidak masuk 0 dan 1. Sedangkan di sini itu kita tetapkan lebih dari 0, lebih dari 1. Maka menurut Clark dan Kennedy pada tahun 2002, dia mau constraint ini, constriction coefficient seperti ini. Dengan kapanya 1, C-nya 1, 2,5, dan tetapannya 2,5, maka W, C1, C2 itu dapat dihitung dengan 2,5. Ya. Dengan syarat, nah ini harus ada syaratnya di sini. V ini, yaitu harus V1 sama V2 itu harus lebih besar sama dengan 4. Maka sih 2,05, 2,5. Bisa nggak 3 boleh. Jadi dengan parameter ini bisa dicari parameter ini dengan melakukan berbagai pengujian. Gitu. Maka kalau gitu, maka menjadi ini dia. Maka di sini itu dirubah ini. V1 ditetapkan 2,05, kemudian ini bisa Anda rubah-rubah, Anda cari berapa sih optimumnya untuk kasus yang Anda ada. Karena beda-beda kasus ininya beda-beda. Ya. Maka 2 kali kappa, APS 2V skip T tadi, maka ini menjadi patokannya menjadi personal acceleration koefisiennya dan social acceleration koefisiennya. Nah, ini bisa Anda gunakan. Ya. Maka di kalau saya pakai untuk optimum yang tadi, bisa nggak? Nah, kita coba aja. Ini saya rubah dulu problemnya. Cost function-nya harus saya tambahkan ke sini. Cost function-nya ini cuma berubah dari fungsi pertama itu adalah cuma menentukan C1 sama C2. Nah, di sini belum ada maksimum iterasinya. Saya kasih parameter maksimum. Jadi dia nggak berhenti-berhenti. Set berbalik malam di bawah. Itu iterasinya adalah ini saya kasih 1000 saja. Jadi portnya mana 50 di sini. Nggak usah 50, saya kasih 15. 20 dah. Kita akan jangan semilong ini. Kita pakai kelompok biasa saja. Tuh, coba kita running. Nah, ada error sedikit. Best cost solution is to C optimum. Oke, coba kita ulang. Oh, mungkin karena dia menunjukkan ini ya, karena dia mengeluarkan ini jadi agak lambat. Ini errornya adalah 10,14. Itu di iterasi sekian. Saya off-kan saja. Force.
Excel ini. Hasilnya kok nggak dikeluar? Hasilnya, oh ini dikasih, bukan nggak keluar. Maka hasilnya adalah positionnya adalah yang terbaik adalah ini. Kemudian cost-nya adalah 10 minus 11. Ini best cost-nya. Ini tidak perlu dikeluarkan seperti itu. Maka best solution-nya ada di sekian. 7 kali 10 pangkat minus 14. Sorry, ini yang variabelnya lebih besar nih 10, tapi karena kita pakai 5 tetap dipakai yang 5. Yang belakang ini nggak kepake. Kita ulang, kita perbaiki di variabelnya. And var-nya berapa? Terus itu and variabelnya yang 5. Kita menginginkan cuma 5. Sorry, ini juga dari negatif. Ini bisa range yang di search itu bisa lebih dari, tidak harus hanya positif, karena kemarin kita ngesetnya positif, maka dari 0 sampai 10. Terus kita running. Nah ini, dapatnya sekian. Kira-kira itu penjelasan PSO hari ini. Jadi prinsip dasarnya, saya ulangi sekali lagi, bahwa setiap PSO itu komponen terkecilnya itu disebut dengan partikel, dan tiap partikel ini punya kecepatan, kemudian punya personal information, kemudian punya global information. Dia berkomunikasi satu sama lainnya, dan belajar itu menggunakan global information tadi. Ya, berkomunikasinya lewat global information, memberitahu saya posisinya di sini, maka itu digunakan untuk mengupdate dirinya untuk berikutnya. Sehingga kalau Anda perhatikan burung itu terbang itu, kenapa dia begitu gerombolannya ribuan, tapi dia tidak pernah tabrakan. Karena antara satu personal dengan personal lain itu berkomunikasi lewat global posisi global itu dia informasikan. Saya posisinya di sini dengan global position di sini, maka saya bisa harus mengkeep kecepatan mengikuti gerak komunikasi dari masing-masing individu atau partikel. Nah, itu maka kalau di ilustrasinya, maka swarm partikel itu punya posisi dan velocity, maka pergerakan dari posisi 1 ke posisi 2 ditentukan oleh vektor kecepatan, vektor personal information, dan global information. Maka muncul vektor kecepatan baru dan posisi baru. Nah, sama dengan burung itu, maka dia ketika bergerak, maka dia mau punya kecepatan sekarang, posisi terbaiknya, kemudian global information-nya, sehingga dia sudah saling bertabrak. Nah, itulah yang dijadikan dasar untuk melakukan pembelajaran. Nah, kalau Anda perhatikan, dalam neural networks itu bisa digunakan ini untuk mengupdate neuronnya dengan dasar menggunakan informasi neuron yang lain. Nah, ini bisa Anda pelajari. Ini bisa membuka peluang penelitian tersendiri. Oke? Dan random di sini itu ternyata kita uji coba tidak harus merandom ke semua komponen vektor, hanya bisa randomnya tunggal, dan cenderung lebih cepat konvergennya daripada kita randomnya keseluruhan. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Mungkin ada pertanyaan? Halo? Tampaknya tidak ada, maka saya sekiankan dulu pertemuan hari ini. Untuk yang tidak bisa mengikuti, silakan Anda melihat video pembelajaran ini di Beraja. Sekian dulu, sampai ketemu minggu depan.